Halo remaja hebat, Sobat Tumbuh. Selamat datang kembali di Ruang Tumbuh Remaja Hebat. Aku Lili, yang akan jadi jembatan relevansi kamu. Dan saya, Kak Galih, investigator biografis kamu. Kak Galih, aku mau mulai dengan pertanyaan yang kayaknya dialami semua sobat hebat. Pernah nggak sih kamu ngerasa pikiranmu itu jadi musuh terbesarmu sendiri? Kayak kamu overthinking parah, cemas berlebihan, atau tiba-tiba merasa down banget sampai nggak bisa ngapa-ngapain? Itu pertanyaan yang sangat dalam, Li. Perasaan di mana kita tidak bisa percaya lagi dengan apa yang kita pikirkan. Perasaan di mana realitas di kepala kita berbeda dengan realitas di luar. Nah, itu dia. Kadang kita merasa berjuang sendirian melawan pikiran kita. Rasanya berat banget. Gimana ya caranya orang-orang hebat ngatasin itu? Atau mereka nggak pernah ngalamin overthinking kayak kita? Justru sebaliknya, investigasi kita hari ini akan fokus pada seseorang yang tidak hanya jenius, tapi juga menjadikan pertarungan melawan pikirannya sendiri sebagai karya terbesar dalam hidupnya. Jeniusnya adalah anugerah terbesarnya, sekaligus kryptonite terbesarnya. Wah, anugerah sekaligus kryptonite. Siapa dia, Kak? Kita akan membuka kasus John Forbes Nash Jr. John Nash? Yang di film A Beautiful Mind itu kan? Yang menang Nobel Ekonomi? Tepat, tapi kita tidak akan membahas filmnya. Kita akan menginvestigasi manusianya. Film itu romantisasi, realitasnya jauh lebih kelam, lebih berat, tapi juga jauh lebih inspiratif. Kita semua kenal dia sebagai pemenang Nobel, tapi temuan investigasi saya adalah kemenangan terbesarnya bukan Nobel itu. Terus apa, Kak? Kemenangan terbesarnya adalah dia berhasil kembali dari jurang kegilaan yang paling dalam. Ini adalah studi kasus ekstrim tentang apa yang terjadi ketika pikiran yang brilian justru menyerang dirinya sendiri. Mari kita mulai lapis pertama, latar belakang atau the origin. Oke, Kak. John Nash ini asalnya dari mana? Apa dia dari keluarga akademisi yang super pintar? Tidak juga. Dia lahir tahun 1928 di West Virginia. Ayahnya seorang insinyur listrik, ibunya seorang guru. Sejak kecil dia sudah berbeda. Dia penyendiri. Dia tidak suka bermain dengan anak-anak lain. Dia lebih suka membaca buku sendirian di kamar. Guru-gurunya di sekolah sering mengeluh dia sulit bersosialisasi. Introvert akut ya? Atau mungkin socially awkward. Ini relate sama banyak sobat hebat yang ngerasa aneh atau nggak cocok sama pergaulan. Tepat, dia aneh karena otaknya bekerja secara berbeda. Saat anak-anak lain belajar aritmatika dasar, dia sudah mencoba membuktikan teorema matematika rumit sendirian. Dia melompat ke dunia yang jauh lebih kompleks. Dia dapat beasiswa penuh ke Carnegie Mellon, dulu Carnegie Tech, untuk belajar teknik kimia. Teknik kimia? Kok jauh banget dari matematika dan ekonomi? Nah, ini temuan menarik. Dia mencoba, tapi dia benci. Dia benci kerja laboratorium yang kaku. Dia benci mengikuti aturan. Pikirannya terlalu liar. Seorang profesor matematikanya melihat ini dan bilang, "Nash, kamu membuang-buang bakatmu. Pindahlah ke matematika." Lagi-lagi peran mentor yang melihat potensi ya? Betul, dan saat dia pindah ke matematika, dia meledak. Dia begitu brilian sampai saat dia lulus dan mendaftar S3 ke Princeton, yang saat itu jadi pusat matematika dunia, tempatnya Albert Einstein, surat rekomendasinya hanya berisi satu kalimat. Apa tuh? Dia pinter banget. Surat rekomendasinya berbunyi, "Orang ini adalah seorang jenius. Titik." Gila, satu kalimat, "This man is a genius." Itu pasti tekanan yang berat banget. Tepat, dia tiba di Princeton tahun 1948 dan disinilah latar belakang sekaligus perjuangan pertamanya dimulai. Dia dikelilingi oleh jenius-jenius lain. Dia sombong, sangat arogan, tapi juga sangat insecure. Dia terobsesi untuk menghasilkan satu karya orisinil yang akan membuatnya diperhitungkan. Wah, jadi kayak hustle culture di antara para jenius ya? Saling sikut, saling pamer ide. Persis, dia mencari masalahnya sendiri. Dia tidak mau mengerjakan masalah yang diberikan dosen. Dia menganggap itu buang-buang waktu. Dia ingin menciptakan sesuatu yang baru, dan dia menemukannya. Dia mengambil satu teori baru yang dimain-mainkan disebut teori permainan atau game teori, dan mengubahnya selamanya.
Game teori. Teori permainan. Itu apa, Kak? Kayak main Mobile Legends? Ya, sederhananya ya. Game teori adalah studi tentang bagaimana orang mengambil keputusan dalam situasi strategis, di mana hasil keputusanmu bergantung pada keputusan orang lain, kayak catur, negosiasi, atau ya strategi tim di game online. Waktu itu teori ini hanya berlaku untuk zero-sum game. Zero sum? Maksudnya, kemenanganku adalah kekalahanmu. Kayak catur. Kalau aku menang, kamu pasti kalah. Tapi Nash berpikir, tunggu dulu. Sebagian besar hidup nggak kayak gitu. Sebagian besar hidup adalah non-zero sum. Kita bisa sama-sama menang atau sama-sama rugi. Dan disinilah penemuan pertamanya muncul. Saat usianya baru 21 tahun, dalam tesis doktoralnya yang tebalnya cuma 27 halaman, dia mencetuskan konsep yang kita kenal sebagai Nash Equilibrium, keseimbangan Nash. 27 halaman, tesis S3. Sobat hebat bikin makalah 27 halaman aja mungkin nangis-nangis. Ini buat S3. Kualitas, bukan kuantitas. Dan ide ini revolusioner. Sederhananya, Nash Equilibrium adalah sebuah kondisi dalam sebuah permainan di mana setiap pemain telah memilih strategi terbaik mereka dengan mempertimbangkan strategi pemain lain. Dalam kondisi itu, tidak ada pemain yang bisa mendapat untung dengan mengubah strateginya sendirian. Agak berat, Kak. Contohnya gimana? Contoh klasik. Bayangkan ada dua restoran es krim di pantai, A dan B. Mereka harus memilih lokasi. Kalau A dan B sama-sama di tengah, mereka akan membagi pasar 50-50. Kalau A pindah ke kiri, dia akan kehilangan pelanggan di kanan. Kalau dia pindah ke kanan, dia kehilangan pelanggan di kiri. Jadi, kondisi terbaik yang bisa mereka capai, di mana tidak ada yang bisa untung dengan pindah sendirian adalah sama-sama di tengah. Itulah equilibrium. Ide ini mengubah ekonomi selamanya, mengubah ilmu politik, biologi evolusioner, bahkan strategi perang dingin. Ini adalah breakthrough pertamanya. Dia jadi bintang di dunia matematika. Dia dapat pekerjaan bergengsi di MIT. Wow, oke, berarti di usia 20-an dia udah sukses besar. Latar belakangnya jenius, penemuannya revolusioner. Terus, di mana tembok besarnya? Di mana konfliknya? Disinilah investigasi kita masuk ke lapis kedua. Tembok besar Jones bukan orang lain, bukan kemiskinan, bukan diskriminasi. Tembok besarnya, konflik yang paling mengerikan adalah pikirannya sendiri. Maksudnya? Pada tahun 1958, Nash berusia 30 tahun. Dia di puncak dunia. Dia baru saja menikah dengan seorang mahasiswi fisika brilian bernama Alicia Larde. Dia sedang hamil anak pertama mereka. Nash sedang mengerjakan salah satu masalah matematika tersulit, hipotesis Riemann. Dan tiba-tiba, semuanya runtuh. Pikirannya yang sangat logis, yang bisa melihat pola-pola rumit dalam angka, mulai melihat pola di tempat yang tidak ada polanya. Dia mulai paranoid. Paranoid gimana, Kak? Dia mulai percaya bahwa sampul depan koran New York Times memuat pesan-pesan tersembunyi dari alien yang hanya dia bisa pecahkan. Dia mulai percaya bahwa semua orang yang memakai dasi merah adalah bagian dari konspirasi komunis yang ingin menghancurkannya. Ya Tuhan. Dia menulis surat-surat aneh ke kedutaan besar. Dia berbicara dalam bahasa yang tidak dimengerti. Dia ketakutan. Puncaknya adalah ketika dia masuk ke ruang rekreasi di MIT, memegang koran, dan berkata kepada rekan-rekannya, "Kekuatan dari luar angkasa sedang berbicara kepada saya, dan mereka ingin saya menyelamatkan dunia." Kak, itu menakutkan banget. Itu bukan overthinking biasa. Itu sesuatu yang pecah. Tepat. Istrinya Alicia hancur. Rekan-rekannya bingung. Pada tahun 1959, John Nash, sang jenius matematika, ditangkap paksa oleh polisi kampus dan dibawa ke rumah sakit jiwa McLean. Dia didiagnosis menderita skizofrenia paranoid. Astaga. Jadi, di puncak kesuksesan, dia malah kehilangan senjata utamanya, yaitu pikirannya. Dia kehilangan segalanya. Ini adalah titik balik kritis. Bayangkan sobat hebat, aset terbesarmu, entah itu kecerdasanmu, kemampuan olahragamu, atau suaramu, tiba-tiba berbalik menyerangmu. Itulah yang dialami Nash. Dia memulai apa yang disebut sejarawan sebagai The Lost Decades atau dekade yang hilang. Dekade yang hilang selama itu. Selama hampir 30 tahun, Li. 30 tahun. Dia keluar masuk rumah sakit jiwa,
Dia menjalani perawatan-perawatan brutal pada saat itu, termasuk terapi kejut insulin, di mana dia disuntik insulin dosis tinggi sampai koma dengan harapan meriset otaknya. Itu adalah siksaan. Ini tragedi, Kak. Ini bukan cerita inspirasi lagi, ini cerita sedih. Ini adalah tragedi, tapi disinilah investigasi mentalitasnya dimulai. Disinilah kita mencari the weapon. Apa bahan bakar yang membuat dia terus maju? Jawabannya ada 2. Dan yang pertama, bukan Ness sendiri. Yang pertama adalah istrinya, Alicia. Alicia, dia tetap di samping Nash. Alicia mengalami neraka. Ness sering kabur ke Eropa, mengirim kartu postal aneh. Dia kehilangan pekerjaannya. Mereka bercerai secara hukum pada tahun 1963 karena tekanan yang terlalu berat. Tapi, dan ini temuan kuncinya, Alicia tidak pernah meninggalkannya. Setelah Ness keluar dari rumah sakit jiwa terakhirnya, dalam kondisi seperti zombie akibat obat-obatan, Alicia menerimanya kembali ke rumahnya. Bukan sebagai suami, tapi sebagai penghuni kos. Dia merawat mantan suaminya yang sakit parah. Dia memberikan dia tempat yang aman, dia memberikan dia stabilitas. Dia percaya bahwa di dalam pria yang hilang itu, masih ada John Nash yang dulu. Dia adalah jangkar yang menahan Nash dari kehancuran total. Ini adalah senjata eksternal, support system yang tanpa syarat. Wow, itu cinta yang luar biasa. Oke, itu senjata pertama. Yang kedua apa, Kak? Apa bahan bakar dari dalam diri Nash? Ini bagian yang paling sulit dipercaya. Setelah puluhan tahun diobati, Ness mengambil keputusan radikal. Dia memutuskan untuk berhenti minum obat. Hah? Berhenti minum obat? Itu kan bahaya banget, Kak. Dia bisa kambuh parah. Sangat berbahaya. Jangan pernah ditiru tanpa pengawasan medis. Tapi bagi Nash, obat-obatan itu menumpulkan pikirannya. Dia tidak bisa berpikir. Dia tidak bisa mendengar matematika lagi. Dan dia rindu matematika lebih dari apapun. Dan disinilah senjata utamanya, bahan bakar mentalnya muncul. Dia memutuskan untuk melawan penyakitnya dengan pikirannya sendiri. Maksudnya gimana? Melawan halusinasi dengan logika. Tepat. Ini luar biasa. Ness sadar dia tidak bisa menghilangkan halusinasi dan suara-suara itu. Mereka akan selalu ada. Tapi dia bisa belajar untuk mengabaikannya. Dia mulai menggunakan pikiran rasionalnya untuk memeriksa fakta, fact-checking, delusinya. Dia mulai berpikir, oke, aku melihat ada orang di sudut ruangan. Tapi apakah orang lain melihatnya? Tidak. Apakah diajak bicara dia merespons? Tidak. Apakah logis ada agen rahasia di ruang fotokopi kampus? Tidak. Kesimpulan, dia tidak nyata. Dia hanya bagian dari otakku yang sakit. Aku akan mengabaikannya. Dia memfilter realitasnya sendiri. Dia melatih otaknya untuk membedakan mana yang delusi dan mana yang nyata. Dia menggunakan logika, senjata terbesarnya, untuk melawan produk dari logikanya yang rusak. Dia memperlakukan skizofrenianya seolah-olah itu adalah masalah matematika yang harus dipecahkan. Dia sadar bahwa ide-ide dari delusinya tidak terhubung dengan dunia nyata, seperti ide-ide matematika. Jadi dia memutuskan untuk hanya fokus pada ide-ide yang terhubung. Kak, itu tingkat kesadaran diri dan kemauan kerasnya. Aku nggak bisa bayangin betapa susahnya itu. Setiap hari, dia harus berdebat dengan otaknya sendiri. Tepat. Itu bukan kesembuhan yang instan. Itu adalah perjuangan harian selama puluhan tahun. Dia tidak sembuh. Dalam artian penyakitnya hilang. Penyakitnya tetap ada. Tapi dia belajar untuk hidup di atasnya. Dia belajar untuk tidak lagi menuruti suara-suara itu. Jadi, senjatanya adalah kemauan keras yang didasari logika radikal. Dia secara sadar memilih untuk kembali ke realitas. Ya, dan perlahan, sangat perlahan, dia mulai kembali. Dia mulai berkeliaran di kampus Princeton lagi. Mahasiswa menjulukinya The Phantom of Fine Hall, hantu gedung Fine Hall, pria tua aneh yang sering coret-coret rumus-rumus aneh di papan tulis tengah malam. Dia tidak punya jabatan, dia hanya ada di sana. Dia hanya ingin kembali mendengar matematika. Dia rindu rumahnya ya, dan rumahnya adalah matematika. Betul. Dan dunia matematika pun mulai mengingatnya kembali. Para ekonom sadar bahwa Nash equilibrium yang dicetuskan Nash 40 tahun lalu, kini telah menjadi pilar utama ilmu ekonomi modern. Karya main-main anak 21 tahun itu sekarang dipakai di mana-mana.
Jadi karyanya terus hidup walaupun dia hilang. Tepat. Dan disinilah kita masuk lapis ketiga. Penemuan, sumbangsih, dan the breakthrough yang kedua. Pada awal 1990-an, Komite Nobel Ekonomi mulai mempertimbangkan memberikan hadiah untuk game teori. Dan satu nama terus muncul sebagai pencetusnya, John Nash. Tapi dia kan masih dianggap gila. Itulah masalahnya. Ada perdebatan hebat di Komite Nobel. Bagaimana bisa kita memberikan penghargaan paling bergengsi di dunia kepada seseorang yang tidak stabil? Bagaimana kalau dia berbuat aneh di panggung? Jahat banget. Mereka meragukan dia karena penyakitnya. Tapi komunitas matematika dan ekonomi membela dia. Mereka bilang idenya yang penting, bukan kondisi mentalnya. Dan pada tahun 1994, setelah investigasi panjang, Komite Nobel memutuskan John Forbes Nash Jr. memenangkan hadiah Nobel Memorial di bidang ilmu ekonomi. Wow, dari hantu kampus jadi pemenang Nobel, itu comeback terbesar dalam sejarah akademik mungkin? Ini adalah sumbangsihnya. Dunia akhirnya mengakui karyanya. Tapi temuan saya adalah Nobel itu bukan kemenangan terbesarnya. Kemenangan terbesarnya adalah apa yang terjadi setelah itu. Dia dan Alicia menikah lagi pada 2001. Dan John Nash di usia tuanya akhirnya bisa kembali melakukan apa yang paling dia cintai, meneliti matematika murni. Dia kembali waras bukan untuk Nobel, tapi agar dia bisa kembali bermain dengan angka. Dia berhasil, Kak. Dia kembali. Dia mengalahkan musuh di kepalanya sendiri. Dia tidak mengalahkannya, Li. Dia berdamai dengannya. Dia belajar hidup bersamanya. Dia meninggal pada 2015 dalam kecelakaan mobil bersama Alicia. Mereka bersama sampai akhir. Warisannya adalah game teori tentu, tapi warisan terbesarnya adalah bukti bahwa pikiran manusia, serusak apapun itu, memiliki kapasitas luar biasa untuk berjuang kembali menuju cahaya rasionalitas. Aku merinding, Kak. Oke, ini investigasi yang sangat berat dan emosional. Sekarang, mari kita tarik ke ruang tumbuh kita. Apa pelajaran hidup utama yang bisa kita ambil dari kasus John Nash untuk Sobat Hebat? Saya melihat ada 3 inspirasi ruang tumbuh yang sangat kuat. Inspirasi pertama, kamu bukan pikiranmu. Maksudnya gimana, Kak? Sobat Hebat sering dilanda overthinking, kecemasan, atau pikiran negatif. Aku bodoh, aku nggak pantas, aku gagal. Kita cenderung percaya pada pikiran itu. Nash mengajarkan kita hal ekstrim. Pikirannya memproduksi delusi, tapi dia belajar untuk tidak mempercayainya. Dia memberi jarak antara dirinya, sang pengomat, dan pikirannya yang memproduksi noise. Jadi saat kita cemas atau insecure, kita bisa bilang, oke, otakku lagi memproduksi pikiran cemas. Tapi aku tidak harus percaya. Itu cuma noise. Tepat. Belajarlah mengamati pikiranmu tanpa menghakiminya. Lihat pikiran negatif itu lewat seperti awan. Kamu tidak harus naik ke awan itu. Ini adalah inti dari mindfulness. Nash melakukannya dalam level ekstrim. Kita bisa melakukannya untuk kecemasan sehari-hari. Itu kuat banget. Kamu bukan pikiranmu. Oke, inspirasi kedua, Kak? Inspirasi kedua, hidup bukanlah zero-sum game. Ini dari karyanya. Suksesku bukan berarti kegagalanmu. Persis. Kita sering terjebak dalam mentalitas zero-sum. Kalau dia dapat ranking 1, berarti aku kalah. Kalau dia diterima di OSIS, kesempatanku hilang. Nash Equilibrium mengajarkan kita bahwa hasil terbaik seringkali datang dari kolaborasi atau setidaknya dari pemahaman bahwa semua orang bertindak untuk kepentingan terbaik mereka. Jadi daripada saling sikut, lebih baik cari equilibrium di mana kita bisa sama-sama dapat hasil yang baik. Ya, fokus pada menang-menang atau setidaknya stabil-stabil. Sukses itu ada banyak jalurnya. Kesuksesan temanmu tidak mengurangi jatah suksesmu. Berhentilah membandingkan dirimu dalam zero-sum game media sosial. Setuju. Itu penting banget di zaman sekarang. Oke, inspirasi ketiga, Kak. Inspirasi ketiga, dan ini dari Alicia, jangan pernah remehkan kekuatan satu orang yang percaya padamu. Support system. Nash mungkin tidak akan pernah kembali tanpa jangkarnya, yaitu Alicia. Dia adalah satu-satunya orang yang memberinya tempat aman saat seluruh dunia menyebutnya gila. Ini pelajaran untuk kita, jangan berjuang sendirian. Kalau kamu merasa overwhelmed dengan pikiranmu, reach out. Cari Aliciamu. Bisa jadi itu orang tua, sahabat, guru, atau profesional seperti psikolog. Dan sebaliknya, kita juga bisa jadi Alicia buat orang lain ya. Jadi pendengar yang baik, yang nggak menghakimi, yang memberi tempat aman. Tepat. Kadang yang dibutuhkan orang yang sedang berjuang bukanlah nasihat,
Mereka hanya butuh satu orang yang duduk di samping mereka dan berkata, "Aku di sini. Kamu nggak sendirian." Wow. Oke, aku rangkum ya, Kak. 3 inspirasi ruang tumbuh dari John Nash. 1. Kamu bukan pikiranmu. Belajarlah memberi jarak dan mengamati noise di kepalamu. 2. Hidup bukan zero-sum game. Sukses temanmu tidak mengurangi jatah suksesmu. 3. Kekuatan support system. Carilah Aliciamu dan jadilah Alicia bagi orang lain. Tepat sekali. Kasus John Nash ditutup. Terima kasih banyak Kak Gali. Ini episode yang menguras emosi tapi sangat membuka mata. Kisah Nash mengajarkan kita bahwa seberapapun gelapnya pikiran kita, selalu ada celah untuk logika dan harapan, dan seberapa pentingnya kita saling menjaga satu sama lain. Buat Sobat Hebat, terima kasih sudah mendengarkan. Kalau kamu merasa berjuang dengan pikiranmu sendiri, ingat, kamu nggak sendirian. Dan kamu lebih kuat dari noise di kepalamu. Sampai jumpa di investigasi tokoh hebat berikutnya. Tetap hebat, Sobat Tumbuh.